Amin, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Salam sejahtera buat kita semua, sekaligus selamat tahun baru untuk kita ya. Senang sekali kita semua dalam keadaan baik untuk mulai melangkah menjalani 2026. Ya, sekalipun memang di awal tahun sudah ada banyak berita yang gak enak ya. Peperangan, konflik politik, kemudian ya bencana alam dan sebagainya. Tapi mari kita akan berakar kuat hanya pada janji Tuhan. Ya, bukan pada keadaan yang berubah-ubah ini. Nah, tema yang kita akan dalami sepanjang bulan ini saya diberitahu adalah tentang iman yang radikal atau radical faith ya. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu ya apa arti kata radikal ya. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya. Dari akar kata radix, yaitu akar ya, atau rooted atau berakar begitu. Nah, saya ingin tambahkan saja dari definisi Google AI ya. Ini bagus saudaraku ya. Sederhana sekali dan mudah dipahami untuk menambah pemahaman kita ya. Google AI berkata begini, apa sih iman yang radikal itu? Yaitu sebuah ketaatan yang berakar kuat dan tak tergoyahkan kepada Kristus tentunya ya. Bahkan di saat menghadapi tantangan hidup yang keras. Ya, sekalipun memang kata radikal itu selalu konotasinya negatif ya. Terutama di Indonesia, kita agak takut juga nih mendengar kata radikal. Kelompok radikal ya, atau organisasi radikal. Karena memang konotasinya radikal itu adalah tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan perlawanan, pemberontakan. Ya itulah yang kita pahami di lapangan ya. Tapi dalam teks, kata radikal itu ternyata positif sekali. Yaitu sebuah ketaatan yang berakar kuat dan tak tergoyahkan kepada Kristus. Bahkan ketika harus menghadapi tantangan hidup yang keras. Makanya kita perlu iman yang seperti ini. Karena 2026 adalah tahun yang menantang bagi kita semua. Ya, tahun yang tidak menjanjikan banyak hal yang baik. Malah tahun yang akan menghadirkan banyak situasi yang mungkin tidak nyaman untuk kita hadapi. Makanya saya setuju sekali di bulan pertama 2026 Bapak Ibu ya membahas akan hal ini. Supaya iman kita berakar kuat dan tak tergoyahkan di dalam Kristus. Untuk bisa menghadapi semua tantangan kehidupan yang keras. Nah, saya akan buka dengan satu ayat dulu ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Ada gambaran dari orang-orang benar yang hidupnya seperti pohon yang berakar kuat di dalam. Begitu ya, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, akibatnya kalau kita menjadi seperti pohon yang seperti itu, yang akarnya ya tertanam merambat dengan baik di dalam, maka dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, ini bahasanya agak salah ya. Panas pasti datang. Ya, kemarau pasti ada begitu ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tidak akan terganggu dengan datangnya musim kemarau. Ya, jadi Bapak Ibu, kita beriman kepada Tuhan bukan untuk supaya kemarau dihilangkan, tidak. Dan Tuhan pun tidak menjanjikan bahwa musim kering tidak ada dalam perjalanan hidup kita. Bangsa Israel aja harus 40 tahun di padang gurun. Padahal itu rute yang Tuhan buat bagi mereka. Ya, dalam agenda Tuhan padang gurun itu ada. Demikian pula dalam agenda Tuhan untuk kita semua, musim kemarau, musim kering itu ada. Tapi bagi kita yang seperti pohon yang berakar kuat di dalam, maka kita akan tidak terganggu dengan datangnya panas terik. Dikatakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Nah, iman yang radikal membuat kita bisa mengatasi kekhawatiran kita.
Ya, iman yang berakar pada Kristus itu tidak selalu bentuknya mujizat. Bisa. Dengan iman yang radikal, kita bisa mengalami mujizat yang memang tidak lazim, ya, tidak natural. Karena mujizat adalah hal-hal yang supranatural. Bisa. Tapi nggak selalu seperti itu. Jadi saudara jangan berpikir ya, oh iman yang radikal tandanya hanya mujizat. Tidak. Itu memang salah satu saja. Sekalipun kita nggak ada mujizat, tapi kita bertahan dalam kesetiaan di hadapan Tuhan, itu tanda bahwa kita punya iman yang radikal. Ya, lagu tadi kan sekalipun gunungnya nggak berpindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itulah hasil dari iman yang radikal. Iman yang radikal hasilnya bukan cuma mujizat, tapi juga bisa dalam bentuk daya tahan. Untuk kita menghadapi tantangan tanpa mengeluh, menghadapi masa-masa kering tanpa kita kecewa kepada Tuhan, itu hanya dihasilkan lewat iman yang baik. Nah, dikatakan bahwa ya orang-orang seperti itu tidak akan khawatir dalam tahun yang kering. Sekalipun gak enak tahun yang kering, tapi gak khawatir. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Buah berbicara karakter. Karakternya tetap baik sekalipun musimnya tidak baik. Perilakunya tetap baik sekalipun yang dihadapi adalah situasi yang tidak baik. Jadi iman yang radikal, ya, itu sekali lagi, jangan patokannya hanya mujizat. Sehingga seolah-olah kalau tidak ada mujizat berarti iman kita belum baik. Berarti iman kita belum sehat, iman kita belum radikal. Enggak. Ya, sekalipun tidak ada mujizat, tapi kalau saudara tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan di tengah situasi yang serba salah, berarti Bapak Ibu punya iman yang luar biasa di situ. Ya, nah inilah hal-hal yang sederhana yang saya rasa Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk memahami apa arti kata radikal. Nah, saya akan bawa hari ini langsung melihat satu contoh di Alkitab ya. Karena ada banyak teladan di Alkitab orang-orang yang imannya radikal. Sekali lagi, ya, mereka bukan orang-orang yang selalu terima mujizat, tidak. Iman yang radikal membuat seseorang siap, sekalipun tidak ada mujizat, mereka akan komitmen tetap mengasihi Tuhan. Ya, kita akan lihat contoh yang kasusnya adalah hal-hal yang menjadi kasus kita juga. Tantangan mereka adalah tantangan kita juga. Ya, ini kisah yang klasik, yang tadi juga Pak Ivan, WL kita sudah sempat singgung tadi ya. Yaitu 3 anak SMA, saudaraku, di Alkitab. SMA ya, Sadrah, Mesah, Abednego. Bukan sekolah menengah atas gitu ya. Yuk kita akan lihat radikalisme dari anak-anak SMA di Alkitab. Yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego, kisah yang tidak asing buat kita. Karena tantangan mereka adalah tantangan kita juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya, ini yang menjadi contoh kita hari ini ya. Mari kita lihat dalam Daniel 3 ayat 1, saya lompat-lompat ya supaya space-nya bisa masuk begitu ya. Ayat 1, 4, 5, dan ayat 6. Dikatakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, ayat yang keempat, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung atau emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, resikonya, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu mungkin berpikir, apa hubungannya cerita mereka dengan cerita kita? Saudara, kitab Daniel adalah kitab apokaliptik. Jadi setiap kitab di Alkitab itu punya genre, punya jenis. Ya. Nah, kitab Daniel adalah kitab apokaliptik, artinya kitab yang berhubungan dengan akhir zaman.
akhir zaman. Nah, kita kan generasi akhir zaman. Ya, kita hidup dalam zaman akhir. Jadi, apa yang ditulis oleh kitab Daniel ini sangat relate dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Meskipun di sini adalah simbolismenya. Ya, nah, dalam kasus ini 3 anak Tuhan ini, Sadra, Mesha, Abednego, dikondisikan untuk menyembah, mengagungkan emas. Patung memang, tapi materinya adalah emas. Nah, saya mau terjemahkan begini. Ya, di akhir zaman pun, dunia, Babel itu bicara penguasa dunia. Ya, dunia akan mengkondisikan umat manusia dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala bahasa, untuk takluk pada yang namanya simbol-simbol kekayaan. Emas bicara kekayaan, kemewahan. Ya, memang waktu itu bentuknya patung. Tapi zaman kita sekarang bentuknya ya materialism, hedonism. Ya, orang dikondisikan dan memang dipaksakan untuk mau tidak mau mengakui bahwa uang segalanya, kekayaan segalanya, kemewahan nomor 1. Dalam hal ini digambarkan oleh patung yang materinya dari emas sepenuhnya. Nah, jadi saudara, sedang terjadi lagi pemaksaan. Sedang terjadi lagi pengkondisian untuk supaya semua bangsa dari segala bahasa dan suku, ya termasuk Indonesia, dikondisikan, dipaksa untuk mengakui bahwa kekayaan nomor 1. Kamu nggak usah kejar yang lain, ya hanya kejar kekayaan. Kamu nggak usah korbankan hal-hal yang lain untuk yang lain, tapi hanya untuk kekayaan dan sebagainya. Apalagi di dunia media sosial, Bapak Ibu, kekayaan diumbar. Hedonism diviralkan. Ya, narsisme dan sebagainya. Dan itu menjadi propaganda yang memaksa orang-orang, memancing, memaksa, mengkondisikan orang-orang untuk mengejar hal yang sama. Flexing ada di mana-mana. Ya nggak mungkin lah ya orang memviralkan penderitaannya, saudara. Ya, kebanyakan orang memviralkan keberhasilannya, kepemilikannya, ya pencapaian-pencapaiannya, kebahagiaannya. Ya memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya, orang mau berbagi kebahagiaan silakan saja begitu ya. Tapi itu menjadi sebuah jebakan juga bagi yang motivasinya salah begitu ya. Sehingga mereka tidak lihat kebahagiaan orang, tapi mereka melihat faktor-faktornya yang akhirnya diinginkan juga oleh orang-orang yang melihatnya. Dan saudara lihat ya, ayat 5 dikatakan, ada bunyi-bunyian yang diperdengarkan untuk meramaikan pengagungan dan penyembahan akan simbol-simbol kekayaan. Ya, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecap, gambus dan sebagainya. Nah, dunia juga sedang meramaikan, kita sedang mendengar hiruk-pikuk bunyi-bunyian, bunyi krisis, ya bunyi viral, hal-hal flexing yang viral. Kalau dulu bunyi-bunyiannya dari gambus, seruling, kecapi, sekarang kita sedang diramaikan dengan berita-berita yang berbunyi bahwa krisis akan datang, kamu harus kaya, kamu harus sukses dan sebagainya. Dan itu semakin membuat ya kita terperangkap. Itu semakin membuat kita terkondisikan, mau tidak mau juga kita akhirnya menyembah, ya mengagungkan, menomorsatukan yang namanya emas, kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, dan sebagainya. Dan harus diakui inilah berhala modern yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Dulu Sadra, Mesha, Abednego menghadapi berhala dalam bentuk fisik. Sekarang kita menghadapi berhala dalam bentuk maya.
yang tidak kelihatan, yang memaksa kita menyembah juga, yang memaksa kita harus mengorbankan banyak hal juga untuk mendapatkan itu. Next, mari kita lihat definisi berhala ya. Penyembahan berhala secara rohani ya, secara Alkitabiah dikatakan segala sesuatu selain Allah yang kita jadikan landasan atau alasan bagi identitas keberhargaan dan kebahagiaan serta rasa aman kita. Jadi pertanyaannya, kita melandaskan rasa aman kita pada siapa atau pada apa? Ya, ada orang yang rasa amannya dilandaskan pada uang kan, banyak kan? Begitu nggak ada uang merasa nggak aman, sen. Ya nggak? Ya, ada orang-orang yang rasa amannya pada merek-merek tertentu, brand-brand tertentu. Rasa berharganya, rasa bahagianya pada brand tertentu. Kalau nggak punya brand itu merasa nggak berharga, sen. Akhirnya semua rela dikorbankan, bahkan rela ngutang. Ya. Bapak Ibu, korban pinjol tuh banyak sekali loh. Sampai nggak bisa diberantas kan akhirnya. Mau digimanain juga tetap aja subur. Sekalipun sudah banyak akun-akun pinjol yang ditutup, pemerintah udah berusaha maksimal, tapi tetap subur. Kenapa? Karena orang pengen kaya secara mendadak. Orang pengen punya secara instan. Orang merasa berharga kalau punya sesuatu. Orang merasa diterima, orang merasa aman, ya, kalau punya merek-merek tertentu. Saya sempat dibuat kaget, ini di Jakarta, tapi saya nggak boleh beritahu di mana dan siapanya gitu ya. Ada penyewaan tas-tas branded untuk ibu-ibu di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, ini bukan rahasia ya, disewakan untuk acara resepsi 1 malam begitu ya. Tas-tas branded disewakan. Dan ternyata laris, animonya tinggi sekali. Ya, apalagi brand-brand tertentu, tipe-tipe tertentu, wah, harus booking jauh-jauh hari untuk bisa sewa. Sewa loh. Dan kadang untuk nyewa itu harus ngutang, harus kredit, harus pinjem dan sebagainya. Ya memang tidak salah sih sebetulnya, tapi motif apa sih di balik semuanya? Apakah kalau tidak punya brand itu lalu merasa nggak berharga begitu? Nah kalau rasa berharga, rasa aman dan bahagia kita tidak pada Tuhan, maka itu sudah termasuk sebuah penyembahan berhala. Nah, saya berdoa kita semua punya iman yang radikal untuk tetap merasa aman sekalipun kita nggak punya brand tertentu. Iman kita radikal karena iman kita landasannya hanya Tuhan, itu aja. Landasannya hanya Kristus. Ya, kita merasa berharga bukan karena kita punya brand tertentu, kita merasa berharga bukan karena kita punya benda dan pencapaian-pencapaian tertentu. Ada orang-orang yang rasa berharganya dengan pencapaian. Akibatnya ya di media sosial dia viralkan pencapaiannya padahal bohong. Bapak Ibu tahu kan, beberapa kasus kan, ada seorang yang mengaku profesor penerus B.J. Habibie di Belanda. Memviralkan semua penemuannya, prestasinya, ternyata bohong, hoax semua. Dia lakukan itu supaya dia dihargai. Jadi, itu sudah jadi berhala. Ya, dan kita harus melandaskan ya iman yang radikal membuat kita cukup dengan Kristus, kita punya rasa aman, ya berharga dan bahagia. Tidak perlu ikut-ikutan membangun rasa aman seperti yang orang dunia lakukan. Nah, definisi lain dari berhala modern kita yaitu materialism, yaitu sebuah kecenderungan. Materinya tidak masalah, tapi ismenya masalah. Ya, materialisme. Nah, yang bermasalah ismenya. Isme adalah paham negatifnya gitu ya, paham negatif gitu ya. Paham negatif terhadap yang namanya materi. Materi dijadikan segalanya.
Ya, materi dijadikan yang nomor satu. Nah, itu isme. Ya, jadi artinya materialisme adalah sebuah kecenderungan. Jadi bukan bendanya yang jadi masalah. Kaya tidak jadi masalah. Selama kekayaan tidak membuat hati kita condong untuk memberhalakan itu. Ya, jadi sebuah tendensi atau kecenderungan di mana kita berpikir bahwa objek materi itu lebih penting dari manusia. Dari keluarga kita, dari teman kita, ya, kita rela bahkan mengorbankan teman demi yang namanya materi. Lalu sebuah keinginan akan uang yang mengorbankan etik. Gara-gara uang orang bisa jadi jahat, saudara. Bahkan ya itu ya, para filsuf jauh-jauh hari memang sudah bicara, ada istilah homo homini lupus. Pernah dengar ya istilah itu ya, homo homini lupus. Manusia bisa jadi serigala bagi sesamanya. Demi keberhasilan, demi uang, demi pencapaian, demi penerimaan, ya, demi penghargaan. Manusia bisa jadi pemakan bagi manusia yang lain. Itu homo homini lupus. Ya, inilah hal-hal yang harus kita lawan dengan iman yang radikal. Bukan iman yang biasa-biasa. Nah, lawan kata radikal itu moderat. Kalau Bapak Ibu lihat di kamus ya. Lawan kata radikal itu moderat. Moderat itu artinya cari aman lah. Win-win solution. Ya, semua diakomodir, yang jelek juga diakomodir sebagian saja begitu. Jadi sikap-sikap kompromi ya itu akan tidak bisa menghadapi yang namanya kecenderungan seperti ini. Harus dengan iman yang radikal. Next, apa lagi nih yang ini ya, ada pernyataan dari seorang hamba Tuhan namanya Leonard Ravenhill. Nah, dia mengungkapkan sebuah tragedi yang ada di kekristenan, di dalam gereja. Tadi dua pengertian ini kita masih bahas secara umum, global, pada manusia pada umumnya. Tapi sekarang kita mulai berfokus pada internal kita, anak-anak Tuhan. Ya, jangan berpikir, oh itu pasti orang dunia Pak yang begitu. Tapi Leonard Ravenhill berkata begini, tragedi yang terjadi hari-hari ini di dalam gereja adalah jemaat lebih mengejar kebahagiaan dibanding kekudusan. Makanya kalau disuruh bayar harga nggak mau, karena nggak membahagiakan. Padahal bayar harga itu membawa kita pada kekudusan. Ya, tapi kita lebih cenderung yang enak-enak sajalah, yang menghibur, yang memberikan kenyamanan itu, ya, mengejar kebahagiaan lebih daripada kekudusan, mengejar kemakmuran, prosperity, lebih daripada kesucian atau kemurnian, purity, mengejar sukses lebih daripada setia. Makanya tema-tema yang berhubungan dengan berkat itu laris. Ya, tema-tema yang menjanjikan berkat, keberhasilan, mujizat dan sebagainya. Waduh, itu digandrungi luar biasa. Tapi tema-tema yang mengarah kepada pendewasaan, nah itu lebih kurang disukai. Nah, inilah tragedi yang terjadi. Tanpa sadar gereja ikut mempromosikan penyembahan berhala. Tanpa sadar. Ya nggak tahu, kadang sadar juga sih. Ya, kadang sadar juga gitu ya. Dalam hal apa? Ya itulah khotbah-khotbah yang hanya menjanjikan berkat. Ya, khotbah-khotbah yang hanya membuat orang senang ya, tanpa memberi challenge, memberi tantangan untuk bayar harga. Ada yang namanya Injil kemakmuran, ya, prosperity gospel dan sebagainya. Jadi tanpa sadar kita ikut membunyikan pancingan-pancingan, menyuarakan ya motivasi-motivasi untuk orang Kristen akhirnya hanya mengutamakan kebahagiaan, kemakmuran, dan keberhasilan.
Meskipun nggak salah, tapi kalau demi ini mereka mengorbankan segalanya, kalau demi ini mereka akhirnya menyingkirkan yang lain, ya kita sudah terjebak dalam yang namanya penyembahan berhala. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller memberikan satu definisi singkat yang bagus sekali. Apa sih idolatry itu? Apa sih penyembahan berhala itu? Yaitu waktu kita menjadikan apa yang baik menjadi Tuhan. Ya, making good things become God. O-nya dikurangi satu. Dari good menjadi God. Bahagia itu good. Tapi kalau dianggap segalanya dan yang lain jadi nggak penting, persahabatan jadi nggak penting, etik jadi nggak penting, yang penting bahagia, itu kita sudah membuat yang good jadi God. Pekerjaan itu good. Tapi kalau kita gila kerja, kita korbankan kesehatan, korbankan ibadah, ya akhirnya pekerjaan yang tadinya good jadi God. Hobi juga good. Tapi hobi bisa jadi God. Betul nggak? Ya, pertemanan itu good, bisa jadi God. Demi pertemanan supaya kita diterima, dihargai di komunitas kita korbankan segalanya, kita main tipu-tipu, kita flexing, kita hidup dalam kemunafikan dan sebagainya, ya jadi God, saudaraku. Jadi semua yang menjadi berhala itu tidak datang dari yang salah. Makanya perlu kewaspadaan. Karena semua yang jadi berhala itu bukan datang dari yang salah, tapi datang dari yang baik. Tapi yang baik itu dipuja-puja, diutamakan, dibangga-banggakan lebih dari segalanya. Akhirnya yang good jadi God. Nah, inilah yang sedang berdiri kembali di depan kita. Seperti patung yang sedang berdiri di depan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, berhala-berhala inilah yang sedang menantang kita. Ayo sembah aku. Ayo utamakan aku. Ayo korbankan yang lain demi aku. Nah, ini hanya bisa dilawan oleh iman yang radikal. Nah, kita lihat ya, Sadrah, Mesah, Abednego kenapa bisa melawan tantangan penyembahan berhala pada waktu itu? Karena iman mereka radikal. Oh ya, saudaraku, dengan fakta-fakta seperti ini ya, saya kutip pernyataan Pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, gereja sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kita harus terima kenyataan itu. Sekalipun gak enak juga mengakuinya ya. Aduh, kalau mau ngomong ya gereja berlomba-lomba, yang ditonjolkan apa? Kemewahan. Kemewahan pelayanan, kemewahan komunitasnya, dan sebagainya. Ya, jadi jelas memang kita harus terima kenyataan bahwa gereja sedang tidak baik-baik saja. Karena gereja tanpa sadar mempromosikan yang namanya penyembahan berhala. Ikut Tuhan, kamu sukses. Ya, ikut Tuhan, semuanya akan beres dan sebagainya. Dan orang-orang serohani apapun tuh bisa jatuh loh. Bapak Ibu tahu Lot di Alkitab. Nah, kalau dengar nama Lot kan, oh dia bukan orang rohani. Siapa bilang? Alkitab jelas berkata Lot orang benar. Nanti lihat catatan Alkitab mengenai Lot. Lot itu orang benar. Tapi hidupnya terus-menerus tersiksa, bukan karena dia nggak benar, karena dia tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak benar. Di mana? Sodom dan Gomora. Dia lebih memilih Sodom dan Gomora karena banyak airnya, banyak kesuburan dan sebagainya. Dia tinggalkan Abraham, dia tinggalkan perjalanan imannya dengan Abraham. Dia tinggalkan ya spiritual journey-nya dengan Abraham demi Sodom dan Gomora. Dia tinggalkan semua panggilan Allah demi mendapatkan tempat yang makmur. Itu orang benar.
Ya, orang benar bisa tinggalkan Tuhan, bisa. Jangan berkata, oh saya aman Pak, saya udah jadi Kristen sekian tahun, ya saya sudah punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Nggak ada yang aman Bapak Ibu. Itu Lot. Siapa lagi ya di Alkitab? Demas, pernah dengar nama Demas? Murid Rasul Paulus. Bayangkan Demas itu punya guru terbaik pada zaman itu loh, Paulus. Ya, seorang hamba Tuhan namanya, saya lupa namanya. Dia pernah ngomong, saya pernah bermimpi andaikan saya punya mentor sekelas Paulus katanya. Lalu ya saya cuma mikir ya, emang kenapa? Apakah kalau mentornya Paulus aman? Ya, kalau gembala Bapak Ibu sekali berasul Paulus apa lalu pasti beres? Enggak juga. Demas digembalakan oleh Paulus secara pribadi. Dimentoring, dimuridkan oleh Paulus. Tapi akhirnya Paulus kecewa. Dia tulis surat, Demas telah meninggalkan aku dan memilih untuk mencintai dunia ini. Wah. Jadi orang serohani apapun tidak ada yang kebal Bapak Ibu. Makanya mari saudara ya, kita bangun iman yang radikal. Karena tidak ada seorang pun yang aman kalau kita nggak punya iman yang radikal untuk mengalahkan yang namanya berhala ini. Next, kembali kepada kisah di Babel. Berhala yang namanya kekayaan, ya, cinta akan uang, kesuksesan, penerimaan, semua itu adalah pribadi yang arogan. Arogannya di mana? Mereka nantang, nih lihat, ya. Daniel 3 ayat 15 berkata begini. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu lihat kalimat terakhirnya. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi yang namanya materialism itu begitu arogannya berbisik kepada kita, ya, menimbulkan satu asumsi dalam benak kita, waduh kalau saya nggak kaya, siapa yang bisa tolong saya? Kalau saya nggak sukses, siapa yang bisa hargai saya? Kalau saya nggak punya merek tertentu, brand tertentu, benda tertentu, siapa yang akan menghormati saya? Suara-suara yang mirip seperti itu menantang kita. Seperti Sadra, Mesa, Abednego ditantang. Kalau nggak nyembah, siapa yang tolong kamu? Bukankah seringkali di hati kita pun muncul suara-suara seperti itu? Waduh, kalau saya nggak sehebat dia, siapa yang hargai saya? Makanya kita mulai terpancing untuk menghalalkan segala cara untuk menjadi hebat. Waduh, kalau saya nggak sekaya dia, kalau saya nggak punya ini seperti dia, ya, seolah-olah ada suara yang berkata, siapa yang akan tolong kamu kalau kamu nggak punya uang? Siapa yang akan tolong kamu kalau kamu nggak punya kekayaan dan sebagainya? Ya, dewa ini, berhala ini begitu arogan, merendahkan kita, menteror kita, memprovokasi kita, seolah-olah hanya dia, hanya materi, hanya kekayaan, hanya kesuksesan yang bisa menolong kita. Akhirnya semua orang ketakutan. Semua bangsa, semua suku yang ada pada hari itu ketakutan, diteror seperti ini. Dan mereka percaya, iya ya, mau gak mau kita harus nyembah. Bapak Ibu, memang mengerikan. Apalagi di zaman sekarang ya, anak-anak kecil sudah mulai diajar, yang penting kamu kaya. Ya, yang penting kamu punya uang nanti. Dan itu spirit yang sudah meracuni generasi kita. Dan kita harus akui memang berat nih.
Tapi bukan berarti ini nggak bisa dikalahkan. Ya, sekalipun ini arogannya luar biasa dan aroganismenya kelihatannya realistis, ya masuk akal. Tapi jangan fatalis, jangan berkata, ya udahlah kalau gitu kita nggak bisa ngelawan dah. Kita harus ngikutin dah kemauannya. Enggak. Sementara semua orang ya menyerah, sujud menyembah, tapi ada 3 anak SMA tadi, Sadra, Mesa, Abednego yang punya iman radikal. Ya, next. Apa reaksi mereka terhadap challenge dan tantangan dari berhala itu? Di pasal 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Nah, kita juga harus menjawab nih. Kalau ada suara-suara yang muncul, aduh kalau saya nggak kaya gimana? Aduh kalau saya nggak sukses gimana? Nah, harus dijawab. Jangan nyerah. Ya, jangan fatalis. Lalu berkata seolah-olah ya udahlah ikutin aja lah, nggak bisa dilawan ini mah. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Nah, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, 18 ini. Ciri iman yang radikal kelihatan di ayat 18. Ya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Orang yang punya iman yang radikal adalah orang yang siap sekalipun tidak ada mujizat, mereka tetap komit, setia kepada Tuhan. Ya, bahasanya adalah sekalipun tidak. Nah, seringkali bahasa ini jarang kita ucapkan. Kita lebih sering mengucapkan, seharusnya begini Tuhan. Asalkan begini Tuhan, baru saya akan begitu. Nah, seringkali bahasa kita kan begitu. Ya, asalkan Tuhan begini, saya akan begitu. Asalkan ada begini, saya akan begitu. Asalkan, jadi nuntut syarat. Nuntut kondisi dulu. Tapi iman yang radikal tidak bergantung pada kondisi. Ya, iman yang radikal adalah iman yang memampukan kita berkata, seandainya tidak ada pertolongan, seandainya tidak ada mujizat, seandainya pun aku nggak dapat merek tertentu, sekalipun saya tidak punya benda tertentu, sekalipun saya tidak sesukses orang lain. Nah, itulah iman yang tidak dipengaruhi ya oleh keadaan apapun. Nah, saya berdoa ciri ini ada dalam hidup kita. Ya, sekalipun ya, even if not, sekalipun tidak ada yang saya harapkan terjadi, ya, saya tidak akan menyembah berhala-berhala itu. Inilah teladan iman yang radikal dari Sadra, Mesa, Abednego. Dan saya berdoa kita punya keberanian yang sama untuk mengatakan kalimat itu. Sekalipun tidak. Jangan patokannya harus ada dulu baru. Ya, asalkan ya dan sebagainya. Nah, mari slide terakhir. Saya mau tutup ya, waktu saya habis. Mereka memutuskan untuk tidak tunduk, not bow, tidak mau terikat, not bind. Dan karena mereka tidak tunduk dan tidak terikat, mereka nggak hangus, mereka. Ya, tidak gosong. Makanya kita ditantang untuk meneladani mereka. Jangan terikat. Jangan mau dibuat tunduk kepada yang namanya materialism, ya, kemudian sukses, berkat dan sebagainya. Dan kalau kita memutuskan tidak tunduk dan tidak terikat, Tuhan akan luputkan kita untuk tidak hangus. Ya, Bapak Ibu, dikatakan Daniel 3, 24, 25, 28 dan langsung ke 30. Dikatakan demikian. Ya, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah
3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Nah, ini bahasa Indonesia malaikat ya. Dalam bahasa aslinya Tuhan sendiri yang hadir. Ya, Allah yang disembah Sadra, Mesah, Abednego itulah yang hadir. Ya, telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Ya, menaruh percaya, tapi bukan percaya yang biasa-biasa. Ini percaya yang radikal. Iman yang radikal membuat Tuhan hadir dalam hidup kita. Iman yang radikal mendatangkan pembelaan Tuhan. Meskipun kita nggak dapat seperti yang dunia dapat, tapi pembelaan Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Ya, makanya mari jangan puas dengan iman yang moderat. Iman yang mengadopsi semua, ya, nggak dipikir lagi, ya ikutin aja lah meskipun cuma sebagian begitu. Iman yang murni, yang hanya menghisap dari Kristus, yang hanya berpegang pada Kristus. Ya, dengan iman yang radikal, akhirnya Tuhan hadir. Kenapa kita harus punya iman yang radikal? Karena selalu ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya iman yang radikal tidak akan pernah sia-sia, karena faktor Tuhan akan menjadi pembeda bagi kita. Ya, sekali lagi, faktor Tuhan akan selalu jadi the game changer dalam perjalanan hidup kita. Ya, mungkin game kita lagi susah nih, tapi begitu Tuhan hadir, berubah semua. Ya, berubah semua. Pertandingan jadi berubah. Yang tadinya berat, kita mulai leading. Kita mulai menguasai. Itulah the game changer. Kehadiran Tuhan. Bukan kehadiran uang sebagai game changer kita. Ya, bukan kehadiran sukses, bukan kehadiran materi yang akan mengubah perjalanan hidup kita. Tapi kehadiran Tuhanlah yang akan jadi pengubah perjalanan hidup kita. Sadra, Mesah, Abednego mengalaminya. Dan ayat 30 dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Berkat Tuhan gak berhenti hanya pada penyertaan, pembelaan, perlindungan. Ya, tapi juga ada yang diberikan, ada bonusnya, yaitu promosi, kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesah, Abednego di seluruh wilayah Babel. Jadi saudaraku, Allah tidak hanya mau sekedar melindungi kita, tapi Allah pun tidak akan membuat Anda dipermalukan. Amin, saudaraku. Ya, Allah tidak hanya hadir untuk meluputkan. Kalau cuma diluputkan ya tetap kita nggak punya apa-apa, saudaraku. Betul nggak? Kalau cuma dilindungi ya kita nggak punya apa-apa. Tapi Allah melindungi dan Allah memberikan apa yang kita tadinya nggak punya. Sadra, Mesah, Abednego tidak hanya dilindungi, tapi diberikan kedudukan yang tinggi. Nah, 2 kalimat terakhir. Pemusik bisa siap di tempat, yuk. Dari cerita mereka, izinkan saya membuat beberapa kesimpulan sederhana ya. Ketika Allah dimuliakan, maka Allah memuliakan. Ya, ketika Allah ditinggikan, Allah juga bisa meninggikan kita. Nah, hanya dengan iman yang radikal kita bisa memuliakan Allah. Dan ketika itu terjadi, Allah juga akan memuliakan kita. Next, yang terakhir. Ada 2 jenis kekristenan. Ini saya kutip dari seorang hamba Tuhan. Saya lupa lagi namanya. Aduh, udah 50 ke atas gampang lupa ya. Faktor U. Nah, ada yang namanya Kristen keliru dan Kristen sejati katanya ya. Dua-duanya ada di gereja. Ada di gereja banyak. Ya, dua-duanya ada di panggung juga bisa. Dua-duanya juga melayani Tuhan. 2 jenis Kristen ini juga aktif ya. Mungkin berbahasa roh juga. Penyembahannya luar biasa. Tapi lihat perbedaannya. Kristen keliru melihat Tuhan sebagai sesuatu yang berguna. Jadi hanya dimanfaatkan Tuhan. Hanya dimanfaatkan. Ya, sekalipun memang Tuhan memang berguna buat kita.
Tapi ada banyak orang yang cuma lihat Tuhan hanya sebagai pribadi yang berguna saja. Ya itu tadi, Tuhan berguna buat kita itu good. Tapi kalau hanya itu kita melihat Tuhan hanya sebagai objek yang berguna, yang bisa mendatangkan kekayaan, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, sekalipun itu good, itu baik. Tuhan memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat Tuhan hanya di situ, maka yang good jadi God. Kita memberhalakan pandangan kita yang salah terhadap Tuhan. Ya, jadi orang Kristen keliru adalah orang yang hanya melihat Tuhan sebagai pribadi yang berguna. Tapi Kristen sejati melihat Tuhan sebagai pribadi yang berharga, precious. Dan dengan iman yang radikal, kita akan melihat Tuhan sebagai pribadi yang berharga. Bukan berkat yang berharga, yang paling berharga. Bukan mujizatnya yang paling berharga. Bukan pertolongannya yang paling berharga. Tapi pribadinya lah yang paling berharga. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua ya.